Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini mbaknya itu bilang seperti ini ya. Korban bujuk rayu agen PJTKI sungguh sadis. Jangan gampang percaya, yang gampang percaya itu salah. Kadang tak bertanggung jawab jika mereka sudah dapat duit perjanjian kontrak. Jadi di sini ya perlu digarisbawahi Mbak, bahwasanya yo nggak semua agen PJTKI itu sadis. Ya, mungkin ada, tapi ya nggak semuanya toh Mbak yo. Jadi di sini bukannya saya berpihak kepada siapapun, cuman saya sebagai penengah saja. Karena apa? Ya seperti itu tadi. Yang namanya kita mengadu nasib dulu ya teman-teman. Mengadu nasib kerja ke luar negeri. Proses awal dari Indonesia aja kita sudah ibaratnya ya Allah banyak sekali rintangannya. Numpang proses di PTA. Ya, setelah tiba di Singapura, setelah sampai di rumah majikan mendapatkan masalah. Terus setelah mbaknya ini menghubungi PT yang di Indonesia, tapi PT-nya nggak ada respon, mungkin PT-nya juga nggak mau merespon, atau mungkin malah PT-nya ini nggak mau membantu. Nah, di sini mbaknya mungkin karena ya saya kasih contoh, karena mbaknya jatuh sakit. Meskipun mbaknya masih dalam proses tahap potongan gaji karena mbaknya sakit dan minta tolong sama PT ini, kepengen pulang ke Indonesia, kepengen bagaimana bisa pulang ke Indonesia, kayak gitu kan, sudah pasti ya, itu contoh saja ya. Tapi ada juga yang PT-nya nggak ngasih respon. Terus kadang majikan juga mengekang bahwasanya kamu belum finish kontrak, kamu cuman sakit. Ini cuma sakit kecil aja. Kamu harus kerja di sini sampai finish kontrak. Ada juga majikan yang nggak mau rugi teman-teman. Bahwasanya kalau sudah ngambil pembantu, ya itu majikan nggak mau yang namanya rugi. Rugi dari segi mana Mbak? Kalau misalkan, ya majikan kan ngambil kita dari agen. Sudah pasti majikan akan membayar uang kepada agen tuh banyak sekali teman-teman. Karena di sini majikan ngambil kita itu sangat mahal teman-teman. Ya, dan di Singapura ini ya untuk kita aja, misalkan kita yang menjaga anak kecil dan menjaga orang tua ya, itu levy atau uang bayaran ibaratnya pajak lah ya untuk kita itu bisa dibilang agak murah. Tapi misalkan untuk bersih-bersih rumah aja itu mahal teman-teman ya, seperti itu. Jadi di sini misalkan majikan itu mengambil saya kayak gitu ya teman-teman, saya kasih contoh, mengambil saya. Dan kalau misalkan saya ini nggak betah kerja di rumah majikan ini, nggak betah, saya pengen pulang ke Indonesia. Tapi kalau majikan ini nggak ngasih, kita nggak bisa pulang teman-teman. Kita bagaimana bisa pulang? Kita bagaimana bisa keluar dari Singapura? Itu yang bisa menolong itu hanya satu. Kalau kalian mau benar-benar minta tolong itu sama pihak MOM ya, karena di sini yang namanya agen sudah pasti cari uang ya teman-teman. Agen nggak mungkin akan berpihak pada kalian, nggak mungkin. Pasti agen akan ngomong ya udah kalau kamu sakit minum obat atau kamu istirahat dulu, ngomong sama majikan seperti itu teman-teman. Nanti kalau misalkan iya, mbaknya kan berpikir bahwasanya lah ini kalau sakit saya semakin parah bagaimana? Saya nggak mau yang namanya sakit di sini, nggak mau. Saya kepengen pulang ke Indonesia kayak gitu. Nah kalau masih proses potongan gaji ya teman-teman, terus kalian kok minta pulang ke Indonesia, itu sudah pasti akan dikenakan denda. Mahal, mahal teman-teman. Proses kalian kerja ke Singapura ini dipotong berapa bulan? Ya, ada yang dipotong 8 bulan, 7 bulan, dan 6 bulan. Terus kalian dapat sisa berapa? Sisanya sedikit sekali. Ya, untuk itu buat teman-teman semuanya yang kepengen kerja ke Singapura ya, saya sarankan jaga kesehatan kalian. Terus di saat kalian meninggalkan rumah ya, kalian kepengen kerja ke Singapura ini, kalian berangkat ke Singapura ini,
Jangan sampai kalian punya masalah dengan keluarga kalian, entah dengan orang tua ataupun suami. Ya, kalau bisa keluar dari rumah dengan baik-baik. Insya Allah nanti setelah sampai di luar negeri, setelah sampai di Singapura, semuanya akan berjalan dengan baik. Kayak gitu teman-teman. Ya, jangan sampai kalian pergi dari Indonesia itu meninggalkan masalah. Ya, kalau bisa kita itu kan di sini niatnya kerja, mau mencari rezeki untuk keluarga, ya untuk masa depan, kayak gitu kan. Kalau bisa mah harus ada doa restu dari pihak keluarga kalian agar kedepannya semuanya itu berjalan dengan lancar, seperti itu loh teman-teman. Ya, karena di sini ada juga dari mbak-mbak TKW, ya itu perginya itu secara baik-baik, tapi setelah sampai di Singapura ya sudah lama kayak gitu, mungkin punya masalah dengan keluarganya. Ya ada aja loh teman-teman. Kita kerja di luar negeri ini banyak sekali ujian-ujian yang akan kita temui. Karena kita masih hidup teman-teman, sudah pasti kita akan diuji, sudah pasti kita akan mendapatkan cobaan. Itu semua tergantung pada diri kita, apakah kita mampu menghadapinya. Kadang kalau nggak mampu, kadang kalau kita merasa aku nggak maulah punya masalah seperti ini, aku blokir aja semua nomor keluarga aku yang ada di Indonesia. Apakah hal seperti itu ada? Ada teman-teman. Karena mbaknya ini sudah capek kerja di Singapura, udah capek mikirin kerjaan, mikirin semuanya yang ada di rumah majikan, ditambah-tambahin lagi dengan masalah yang ada di Indonesia. Untuk itu mbaknya memblokir semua nomornya yang ada di Indonesia, nomor keluarga yang ada di Indonesia. Ada. Jangan dipikir teman-teman, ya kerja ke luar negeri, ke Singapura ini dianggap sepele, dianggap gampang, dianggap mudah. Ya, nggak ada yang mudah. Di balik gaji yang besar, itu ada perjuangan yang sangat besar juga. Ya, dari sana kalian akan dipertemukan dengan majikan yang beraneka macam sifatnya. Ada yang baik, alhamdulillah. Ada yang pengertian, alhamdulillah. Kalau ketemu majikan yang pelit, kalau ketemu majikan yang cerewet, kalau ketemu majikan yang main fisik, apakah keluarga kalian tahu? Sudah pasti nggak tahu teman-teman. Itu semua bakalan kita sendiri yang akan menjalaninya setiap hari. Apakah kalian mampu? Apakah kalian bisa menghadapinya? Maaf teman-teman ya, bukan berarti di sini saya nakut-nakutin kalian. Justru di sini saya itu berbagi wawasan tentang apa yang sudah saya alami, tentang apa yang sudah dialami oleh teman-teman yang ada di Singapura ini. Karena di sini saya setiap minggu libur, setiap tanggal merah libur ya. Jadi di sini saya itu banyak sekali mencari informasi dari teman-teman, bagaimana Mbak kerja di rumah majikannya, bagaimana Mbak kerja di rumah majikannya, apakah majikannya baik. Sudah pasti dari situ mereka akan sharing kepada saya, cerita, ya cerita setiap hari majikannya. Ada yang majikannya yang baik, loman teman-teman. Setiap tahun, setiap akhir tahun di bulan Desember itu dapat bonus 1000. Bayangkan, $1000 kalau uang Indonesia sudah berapa puluh juta teman-teman. Sudah hampir 12 juta $1000 ya. Tapi ada juga yang plus, nggak ada bonus sama sekali, nggak ada bonus sama sekali. Nah, seperti itu loh teman-teman. Yang namanya kita bekerja keluar negeri mengadu nasib, memang nasib nggak ada yang tahu. Ya, kadang kita dipertemukan dengan majikan yang baik, kadang sebaliknya. Yang penting di sini buat teman-teman semuanya tetap fokus dengan tujuan kalian masing-masing ya, bahwasanya oh iya, saya ingat dengan tujuan awal. Bahwasanya saya kepengen kerja ke Singapura ini karena ingin merubah nasib, karena ingin membantu perekonomian keluarga, karena ingin nyekolahin anak, karena ingin saya bisa bikin rumah sendiri. Sudah lama berumah tangga tapi belum punya rumah. Ada juga mungkin yang kepengen membiayain anaknya sampai ke kuliah ya, dan lain sebagainya. Karena yang namanya orang itu kebutuhan pasti. Orang kalau masih hidup teman-teman, kebutuhan terus berjalan teman-teman. Sama halnya
kita, ya. Kita di sini nganggur juga makan, kerja pun juga makan. Kalau bisa ya kita kerja. Kayak gitu loh teman-teman. Tapi di sini juga ada batasannya. Jangan sampai terlalu lama kerja ke luar negeri ya. Jangan sampai. Karena apa teman-teman? Terlalu lama berjauhan dengan keluarga itu sudah pasti ya. Nyesek banget di hati, nyesek. Ya, seperti halnya saya pribadi. Saya kepingin yang namanya bisa cepat-cepat pulang ke Indonesia, bisa kumpul dengan suami, dengan anak, bisa melihat setiap hari anak saya itu seperti apa, waktu berangkat sekolah, waktu pulang sekolah, setiap hari seperti itu. Saya tuh sudah kangen banget dengan suasana seperti itu loh teman-teman. Ya, jadi di sini buat kalian semua nantinya setelah sampai di Singapura, buat yang belum punya rekening pribadi ya, saya sarankan bukalah rekening pribadi atas nama kalian sendiri. Nggak ada ruginya, nggak ada salahnya sama sekali ya. Di sini benar-benar kalian nanti punya angan-angan setelah pulang ke Indonesia, setelah 2 tahun bekerja di Singapura ya. Karena apa? Setelah nanti kalian finish potongan, kalian pasti akan di situ mulai berpikir bahwasanya oh ya, gajiku misalkan 550 ya. Terus ini mau tak tabung sekian, yang sekian tak kasihkan ke keluarga untuk menjatah anak, jatah orang tua. Dan kalian juga harus nyisihkan sendiri teman-teman ya. Jangan sampai semua gaji kalian dikirim, semua gaji kalian dikirim. Nanti las-las ya, ujung-ujungnya kalian nanti bakalan terlalu lama bekerja di Singapura dan gak punya apa-apa. Sungguh-sungguh disayangkan. Dan yang namanya penyesalan itu akan datang di belakang, di kemudian hari. Oh iya, kenapa waktu itu saya nonton videonya Mbak Asih, bahwasanya Mbak Asih menyarankan untuk buka rekening sendiri, tapi saya kok benar-benar nggak ada niat. Kenapa hati saya nggak terketuk? Nah, mulai saat ini buat teman-teman yang belum punya rekening pribadi, ayo buka rekening pribadi ya, yang ada di City Plaza di lantai 1. Nama banknya Bank BNI. Itu dibuka setiap hari Minggu saja ya teman-teman untuk buka rekening ya. Dan untuk syaratnya kalian cukup bawa work permit, paspor dan juga uang ya. Nanti pokoknya kalian datang aja ke City Plaza, nanti akan diarahkan oleh petugasnya. Gampang kok teman-teman ya. Untuk nanti misalkan kalian kepingin transfer, kalian bisa lewat ATM dengan ongkos yang lebih miring, cuman Rp6.000 ya, dari ATM BNI Singapura ke ATM Indonesia atau ke rekening Indonesia, cuman Rp6.000 ya, seperti itu. Oke teman-teman, pokoknya tetap semangat buat kalian semuanya. Jangan sampai kalian nanti sudah masuk di PT terus akhirnya kalian lah jadi down. Atau mungkin kalian takut dengan bayang-bayang bahwasanya takut nanti kerja ke Singapura kalau aku dipertemukan dengan majikan yang cerewet, dengan majikan yang jahat, bagaimana? Kalian mulai saat ini harus berdoa, mendekatkan diri selalu sama Allah, berpikiran yang positif ya, berprasangka yang baik. Karena Allah itu akan selalu mengikuti prasangka-prasangka dari hambanya. Oke teman-teman, semoga sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semua. Gak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga kalian semua merasa betah nyaman di rumah majikan, bisa selesai sampai finish kontrak 2 tahun, pulang ke Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Dan buat kalian semua yang kepingin tanya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.